prinsip dari perhitungan probabilitas itu dengan menggunakan prinsip aturan berantai. Nah, aturan berantai di dalam BPN. Kita lihat sekarang contoh seperti apa sih prinsip aturan berantai di dalam BPN. Misalkan kita mempunyai jaringan yang bentuknya seperti ini, di mana C ini mempunyai dua orang tua, yaitu A dan B. D ini mempunyai satu orang tua C. Maka kita bisa menghitung berapa probabilitas keseluruhan. Probabilitas total dari jaringan ini itu sama dengan probabilitas A, B, C, D. Itu diperoleh dengan aturan berantai, berantai dimulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. Jadi D, yaitu itu sama dengan probabilitas D yang dipengaruhi oleh ABC. Jadi ini kalau saya gambarkan, D ini itu dipengaruhi oleh ini. Jadi kalau saya gambarkan bentuknya nanti seperti ini. Kita nggak tahu yang ada di dalam ABC ini seperti apa. Ya. Jadi kan sama dengan probabilitas D karena ABC dikalikan dengan probabilitas ABC sendiri. Nah, karena di sini D dengan AB itu adalah independen secara bersyarat, di mana dia dihubungkan dengan C saja, jadi D ini dia tidak melihat AB. Dengan kata lain, D ini hanya dipengaruhi oleh C. Dia hanya melihat C saja. Jadi probabilitas D karena C itu bisa saya tulis sebagai probabilitas D karena C saja. Ya, karena kita nggak melihat yang di atasnya itu ada apa. Nah, kemudian probabilitas ABC sendiri, ini kan, berarti sekarang kita melihat dari sudut pandang ABC. Nah, probabilitas ABC itu kan sama dengan gabungan antara probabilitas C karena AB dikalikan dengan probabilitas AB. Ini kan probabilitas C karena AB, ya, kemudian dikalikan dengan probabilitas AB. Probabilitas C karena AB, ini semuanya terlihat, maka ditulis lengkap. Probabilitas AB. Beda dengan yang ini tadi ya. Kalau yang ini tadi karena D ini dia hanya melihat ke C, dia tidak melihat ke A dan B. Maka kita cukup menulis DC. Itu sama dengan probabilitas C karena AB dikalikan dengan A dan B sendiri, ini independen, tidak saling berhubungan. Karena tidak saling berhubungan, maka masing-masing kita hitung sendiri-sendiri probabilitasnya. Probabilitas A dan probabilitas B. Inilah yang disebut dengan aturan berantai. Jadi untuk menghitung keseluruhan, maka ya, kita hitung dulu D karena C, C karena AB, kemudian A sendiri, B sendiri. Sehingga kalaupun itu nanti ada kondisi baru, misalkan seperti ini, ada lagi misalkan, A, B, C, D, misalkan seperti ini, maka probabilitas ABCD ini sama dengan apa? Berarti probabilitas A karena B, B karena C, C karena D, dan probabilitas D sendiri. Itu yang disebut dengan aturan berantai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghitung probabilitas C? Misalkan ada sebuah kasus, kita yang diketahui itu hanya A dan B. Kita nggak tahu probabilitas C-nya, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan aturan seperti ini. Bahwa probabilitas C, perhatikan urutannya, bahwa C dan B ini tidak berhubungan, dan C bergantung pada A.
Maka kalau kita ingin mengetahui berapa sih besarnya probabilitas C ini, maka probabilitas C itu sama dengan, kita gunakan aturan bersyarat tadi, aturan rantai tadi, ya, bahwa C itu kan disebabkan oleh A. Ya. Jadi probabilitas C karena A dikalikan dengan probabilitas A sendiri. Ya, aturan berantai tadi, bahwa kalau dia punya orang tua, ya itu tadi rumusnya. Ya. Kalau kita mau menghitung D karena ABC kan berarti D karena ABC dikalikan dengan probabilitas ABC. Sama dengan ini. Jadi C karena A, ya, dan probabilitas A sendiri. Intinya gitu. Jadi probabilitas C karena A dikalikan dengan probabilitas A sendiri, hanya karena A ini kemungkinan mempunyai banyak nilai, variabel A mempunyai banyak nilai, maka kita harus menghitung untuk semua kemungkinan nilainya. Kalau A-nya hanya 2, ya berarti A ya dan A tidak. Tapi kalau misalkan ada 3, seperti contohnya ini tadi, nah, Sani, uppercase, Reni gitu ya. Berarti kita harus menghitung semuanya. Untuk A sama dengan Sani, A sama dengan Reni, A sama dengan uppercase. Dijumlahkan semuanya. Dengan cara yang sama, misalkan sekarang yang ingin dicari B-nya. Yang diketahui adalah A dan C. Maka rumusnya juga sama. Kita lihat B itu dipengaruhi oleh A saja, berarti probabilitas B ya itu sama dengan probabilitas B karena A dikalikan dengan probabilitas A saja. Tuh. Ada pertanyaan? Hanya di sini sekali lagi ditambahkan untuk semua kemungkinan nilai dari A. Lalu yang berikutnya adalah kalau kita mau menghitung probabilitas A jika diketahui C-nya. Ini kebalik sekarang. Kalau tadi kita menghitung A karena B, ya. Sekarang kebalikannya, B karena A. Jadi yang diketahui adalah A, tapi yang kita ingin hitung adalah B. Ya. Maka rumusnya itu menggunakan rumus Bayes. Jadi probabilitas B karena A itu sama dengan probabilitas ya, A karena B dikalikan dengan probabilitas B dibagi dengan probabilitas A. Ini rumus Bayes. Ya. Jadi kalau kebalikannya yang kita cari, maka kita menggunakan kaidah Bayes. Ingat ya hubungannya ya. Jadi kita ingin mencari B, tapi yang diketahui adalah A. Oke. Kemudian bagaimana kita menghitung probabilitas B karena C? Kita ingin menghitung probabilitas B karena C. Di mana diketahui bahwa B dan C ini adalah independensi bersyarat.
B dan C ini berhubungan secara tidak langsung, di mana B itu terhubung ke A, C juga terhubung ke A. Maka probabilitas bersyarat B ada di C atau B karena C itu sama dengan ya, probabilitas B karena A, jalannya seperti ini, chain-nya atau rantainya, ya, kemudian dikalikan dengan probabilitas A karena C. Probabilitas B karena A karena C. Nah, di sini ada negasi A, maksudnya apa, Bu? Negasi A ini karena A ini ya bisa mempunyai banyak nilai, bisa iya dan tidak dan sebagainya, maka semuanya kita hitung untuk semua kondisi dari A. Kalau hanya ada dua, ya muncul dua seperti ini. Tapi kalau misalkan nilai A-nya itu ada 3, ya berarti nanti ditambah lagi untuk kondisi yang ketiga. Begitu.